tadi cara membaca grafiknya seperti itu, tapi sekarang saya akan real bagaimana saya akan membandingkan dua pair, yaitu pair klep Jepang, yang pair klep BRT yang tingginya sama dan kita lihat sifatnya berbeda atau tidak. Ini kita sebut pair klep BRT Super yang progresif, ya. Bahan bakunya adalah super, ya, dan jenis kawatnya berbentuk oval, sedangkan ini silinder. Kita lihat, ya. Saya masukin sini. Yang pertama yang Jepang dulu, ya, yang Jepang dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, oke. Ya. Nah, ini hasilnya. Nah, Anda perhatikan, ya. Perhatikan seterusnya. Nah, ini dia pair klep Jepang. Jadi pair klep Jepang itu lurus, ya, ininya lurus garisnya, dan ini kita sebut dengan pair klep sifatnya linier, dan pair klep Jepang itu stroke mainnya adalah 14,5 mm, ya, 14,5 mm. Oke. Nah, nanti coba kita bandingkan dengan pair klep BRT Super, panjangnya sama 31,7 mm, ya, tapi ini terbuat dari kawat yang bulat, ini kawat yang oval. Kita lihat ini adalah linear, tadi udah dites, ini adalah progresif. Apa keuntungannya? Ya, kita lihat. Saya masukkan. Ya, silakan dites. Oke, pertama kita lihat dari grafik ini, bahwasanya grafik pair klep yang BRT ini adalah tidak linear atau kita melengkung, yang kita sebut dengan progresif, ya, melengkung dan progresif. Jadi Anda bandingkan yang linear pair klep Jepang dan yang ini pair klep Jepang, bandingkan ini, dan ini adalah yang progresif. Nah, grafiknya Anda bisa lihat kiri dan kanan, ya. Nanti Anda bisa lihat grafiknya, bandingkan yang pair klep Jepang berbasis linear dan ini adalah progresif. Nah, istimewanya lagi, nah ini saya jelasin. Kenapa dibikin oval? Anda bisa lihat ukurannya sama. Ya, ada dua keuntungan. Ada dua keuntungan. Kenapa? Ukurannya sama. Panjangnya sama. Diameternya sama. Kenapa pair klep BRT dibikin progresif, ya, dan kenapa dibikin pakai kawat oval? Anda perhatikan. Dengan tinggi yang sama, pair klep Jepang ini, ya, hanya bisa punya jarak main 14,5. Sedangkan pair klep progresif itu dari grafiknya Anda lihat bisa 16,5. Ya. Jadi ini adalah 16,5. Di sini juga kelihatan. Ya. Jadi bisa 16,5. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dari grafik ini kelihatan kenapa? Karena sangat sulit. Jadi kalau pair klepnya mau dikerasin lagi, nanti jarak mainnya habis. Biasanya kan pair klepnya itu hanya dibesarin kawatnya. Nah, ya ini benar, BRT juga dibesarin, tapi besarinnya di oval. Jadi sehingga jarak mainnya lebih banyak. Jadi lebih banyak varian. Nah, keuntungan lain. Nah, jadi Anda perhatikan kalau oval, ya, atau progresif. Jadi waktu lift rendah, maka itu tekanannya itu tidak terlalu tinggi.
jadi bebannya itu tidak terlalu tinggi, hanya membutuhkan beberapa kilo saja. Jadi untuk 3 kilo ini dia untuk 3 mili hanya membutuhkan 9 kilo ya. Ya kalau linear mungkin butuhnya adalah 12 kilo. Nah, dari sini kelihatan bahwasanya perklep progresif ini, oval progresif ini sangat baik karena waktu dipasang nanti itu kelihatannya lembek, tapi begitu liftnya tinggi makin keras. Kemudian waktu camnya naik lift maksimum dia keras, waktu mulai turun dia akan lembek, sehingga benturan klep dengan valve seatnya akan ringan. Dan apa yang dirasakan, motornya itu akselerasinya lebih bagus, putaran atasnya lebih bagus ya, tapi sangat aman untuk umur klep dan seating klepnya. Nah, ini ada yang kita sebut dengan progresif. Ya. Nah, dari sini kelihatan bahwasanya perklep itu sangat berperan penting. Jadi yang menyebabkan floating itu sebenarnya bukan hanya perklep, tetapi adalah desain cam itu sendiri. Ya. Profil cam ini yang paling penting ya, karena yang namanya floating itu karena profil cam ini tidak sesuai dengan diameternya. Jadi waktu didesain itu biasanya kalau di grinding sendiri, maka kemungkinan terbesar adalah profil camnya itu menyebabkan floating. Jadi waktu jalan pertama begini ketemu rem, maka dia akan loncat dan seterusnya loncat. Nah, biasanya kalau camnya itu floating, maka mekanik selalu memperkeras per. Nah, pernya diperkeras, ya akan jadi masalah. Ya, maka pertama putaran mesinnya menjadi berat, akibatnya kehilangan horsepower, dan akibatnya lagi ya mungkin nanti beresiko klepnya akan putus. Jadi ingat, floating itu ada dua hal, yaitu karena profil cam yang tidak didesain menggunakan komputer dan tidak diproduksi menggunakan CNC. Penyebab kedua adalah ya, perklep itu sendiri. Jadi perklep itu juga harus sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi teman-teman mekanik, cukup sekian penjelasan dari saya. Jadi kesimpulannya adalah perklep itu harus sesuai dengan peruntukan. Jadi pertama, perklep itu harus high performance dengan material yang sesuai dengan performance-nya. Kedua, progresif dan linear sama baiknya, tapi linear itu lebih fleksibel. Anda harus menggunakannya karena Anda dapat dua power, yaitu power bawah dan power atas untuk pemakaian cam yang liftnya lebih tinggi ya. Terus yang ketiga, Anda jangan salah instalasinya atau pemasangannya. Jadi pemasangan per itu bukan sekeras-kerasnya, diganjel sekeras-kerasnya, tidak, nanti akan ada caranya ya. Caranya ikutin terus video ini, saya akan buatkan video untuk selanjutnya.